Halo. Wah, Timnas Indonesia ini luar biasa ya, berhasil lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Euforianya terasa banget kan? Betul sekali. Ini pencapaian yang ditunggu-tunggu. Nah, khusus untuk Anda, hari ini kita mau deep dive nih. Kita akan coba bedah sama-sama dari data, laporan pertandingan, sampai sentimen di media sosial yang Anda bagikan juga. Menarik. Misinya simple, kita mau lihat seberapa realistis sih mimpi Piala Dunia ini. Iya. Ya kan? Berdasarkan semua bahan ini. Oke, mari kita mulai bongkar. Ya, senang sekali bisa bahas ini. Kita akan lihat data-datanya, perspektif strategis, tapi juga tantangan nyatanya seperti apa dari sumber yang ada. Oke. Kita lihat progres timnas sejauh ini, terus format baru kualifikasi yang sedikit banyak mengubah permainan, dan apa saja faktor kuncinya nanti. Mari kita telusuri bareng. Sip, kita mulai dari fakta utamanya dulu ya. Indonesia ada di putaran keempat kualifikasi Asia. Ini pertama kalinya loh. Sejarah baru. Kemenangan krusial 1-0 lawan China, terus hasil lawan Bahrain itu jadi penentu. Dan yang menarik, data yang Anda kumpulkan itu menunjukkan poin kita sekarang ini lebih baik dibanding katakanlah Thailand waktu 2018 atau Vietnam 2022 di tahap yang sama. Jadi ada progres nyata gitu. Betul, itu data penting. Dan kita perlu pahami juga konteks format baru Piala Dunia 2026. Total kan 48 tim, jadi jatah Asia nambah jadi 8 slot langsung. Lumayan banyak ya? Iya. Nah, di putaran keempat nanti, yang mulainya Oktober 2025, 2 tim teratas dari grup kita itu lolos otomatis. Tapi yang peringkat 3 dan 4 masih ada harapan. Oh, masih bisa? Masih? Lewat jalur playoff tambahan, artinya ya main lagi, laga hidup mati, lawan tim dari grup lain, atau bahkan zona lain buat tiket sisa. Ini jalur alternatif yang krusial, tapi ya analisis dari sumber Anda juga realistis sih. Gimana tuh? Lawan di putaran keempat ini kemungkinan besar raksasa Asia, mungkin dari Timur Tengah, Iran, Qatar, Arab Saudi, gitu-gitu. Itu tantangan terbesarnya. Ya, kebayang sih beratnya. Ngomong-ngomong soal sentimen, pantauan Anda di X, platform X itu, juga menarik. Optimisme tinggi banget ya setelah menang lawan Cina. Banget, banyak yang bilang sejarah tercipta. Tapi di saat yang sama ada juga suara-suara yang lebih realistis. Mengingatkan kalau persaingan nanti itu ketat sekali. Tetap membumi lah gitu. Jadi ada dua sisi ya. Selalu. Nah, kalau kita bedah dari sisi permainan, ini juga menarik. Peningkatan ini kan didorong kombinasi beberapa hal ya dari laporan Anda. Sentuhan taktik pelatih Patrick Kluivert, kontribusi pemain naturalisasi keturunan, maksudnya pemain berdarah Indonesia yang main di luar negeri itu. Iya, yang itu lagi rame juga ya. Betul, dan juga disiplin taktik yang membaik. Tapi gini, data performa, contohnya pas lawan Bahrain itu, menunjukkan pertahanan kita oke lah, cukup solid, tapi transisi dari bertahan ke nyerang, itu kayaknya kecepatannya masih perlu diasah lagi. Oh, jadi pas mau balik nyerang itu ya? Iya. Kalau ketemu tim kayak Iran atau Qatar yang pressingnya ketat banget, nah kecepatan transisi ini bisa jadi krusial, bisa jadi pembeda. Lompatan kualitas ini jadi kunci ya. Ada lagi nggak dari analisis pertandingan yang Anda bagikan? Area spesifik mana lagi yang paling butuh upgrade besar menurut data? Selain transisi tadi, beberapa analisis menyoroti soal konsistensi. Jaga intensitas permainan selama 90 menit penuh, itu satu. Terus penyelesaian akhir. Finishing ya? Betul, finishing. Apalagi kalau di bawah tekanan lawan yang kuat, efektivitasnya perlu ditingkatkan. Ini area yang butuh lompatan kualitas kalau mau bersaing di level atas Asia. Oke. Sementara itu, dari sisi struktur turnamennya, format baru 48 tim ini kan jelas ngasih keuntungan ya? Iya, itu jelas membantu. Hampir semua analisis yang Anda kumpulkan sepakat kalau target lolos sebagai peringkat 3 atau 4 di grup putaran keempat, terus berjuang lewat playoff, itu udah pencapaian hebat dan cukup realistis lah. Setuju. Itu udah luar biasa kalau bisa sampai sana. Tapi kalau mau lolos langsung, jadi juara atau runner-up grup gitu, gimana pandangan dari materi Anda? Nah, kalau itu pandangannya cenderung lebih hati-hati. Kayaknya sih butuh pembuktian lebih lanjut. Mungkin perlu kemenangan besar yang mengejutkan lawan tim unggulan. Agak berat, tapi bukan tidak mungkin. Jangan lupakan juga perspektif sosialnya ya. Dukungan publik ini kan luar biasa. Dari data media sosial Anda kelihatan banget antusiasmenya.
itu modal besar. Energi tambahan, betul. Tapi, ya itu tadi, bisa jadi pedang bermata dua juga. Ekspektasi yang terlalu tinggi bisa jadi tekanan psikologis buat pemain, apalagi kalau hasilnya nggak sesuai harapan awal. Wah, iya juga ya. Jadi manajemen mental pemain itu jadi sama pentingnya dengan strategi di lapangan. Oke, jadi kalau dirangkum dari semua materi Anda, apa nih kunci utamanya buat memaksimalkan peluang yang ada ini? Ada beberapa poin kayaknya yang sering muncul ya. Pertama, fisik. Stamina, duel udara buat ngimbangin tim-tim Asia Barat gitu. Ya, fisik itu penting. Kedua, taktik yang lebih matang, mungkin pakai simulasi lawan tim kuat. Ketiga, mental pemain, biar tahan tekanan di laga krusial. Terus keempat, dukungan infrastruktur sama program jangka panjang kayak Garuda Select itu. Tepat sekali, fokus ke detail persiapan, baik taktik maupun mental, ini jadi sentral banget. Peluang kali ini ya karena format baru dan kemajuan tim kita, banyak yang bilang ini yang tertinggi dalam sejarah Indonesia. Semoga ya. Tapi ya itu, putaran keempat ini ujian yang sesungguhnya. Ujian sebenarnya. Tapi fakta bahwa Indonesia jadi satu-satunya wakil ASEAN di putaran ini, itu saja sudah prestasi historis yang patut kita apresiasi. Terlepas nanti hasil akhirnya gimana. Setuju banget. Jadi, apa nih artinya semua ini buat Anda yang dengerin? Rangkuman dari sumber-sumber kita ini nunjukin ada optimisme, tapi yang berdasar kuat. Bukan sekedar harapan kosong. Betul, peluang memang terbuka, apalagi lewat jalur playoff tadi. Mimpi Piala Dunia itu rasanya bukan lagi sekedar angan-angan. Sejarah sudah terukir dengan kita sampai di fase ini. Namun, ya, realisme juga tetap penting. Perjalanan ini masih panjang dan jelas sangat menantang. Persiapan yang matang, fokus penuh itu kuncinya. Iya. Kejutan selalu mungkin dalam sepak bola kan? Nah, ini mungkin bisa jadi satu pertanyaan menarik untuk Anda renungkan nih. Apa tuh? Gini, terlepas dari hasil akhirnya nanti lolos atau tidak ke Piala Dunia 2026, warisan apa sih yang bisa kita bangun dari momentum positif ini? Dari pencapaian bersejarah di kualifikasi ini untuk masa depan sepak bola Indonesia secara keseluruhan. Pertanyaan bagus itu untuk jadi bahan pemikiran kita semua. Oke, sampai jumpa di Deep Dive berikutnya.